Sebagaimana yang pernah kita pelajari, bahwasanya barang siapa kata Allah yang mendapatkan rahasiaku pada ibadahnya, maka akan kunaikkan derajat ibadahnya hingga layak aku mendapatkan dan memberikan hidayah kepada ibadah itu. Salah satunya yaitu adalah tajalli, sebuah wujud duduk di antara dua sujud yang disamakan dalam bentuk iktidal. Maka dalam wujud yang dikatakan doa, doa itu terbagi dua. Ada yang dinamakan syahadah langsung, ada yang dinamakan sa'diyah tidak langsung. Nah, di dalam solat mana yang dikatakan langsung? Langsung adalah duduk di antara dua sujud. Nah, kita pernah belajar hakikat rukun solat. 4 hakikat rukun solat: bacalah Al-Quran dikala berdiri, bertahmidlah dikala ruku, berzikirlah dikala sujud, dan berdoalah dikala duduk. Rahasia yang akan menjadi pedoman kita adalah mana hakikat doa itu yang langsung di dalam solat. Kalau yang langsung adalah duduk disebut ihtidal. Ihtidal ini dua, ada yang berdiri ruku sesudah berdiri berdiri sudah ruku, dan ada yang duduk. Nah, kodratnya, dan mana yang tidak langsung? Yang tidak langsung adalah ruku dan sujud. Nah, ruku adalah perantara sebuah munajat, yaitu membayangkan tahmid, ya, melihat kodrat kaulinya pada tahmid. Sujud juga begitu, melihat makomnya, berarti tidak langsung juga perantara makom, perantara kodrat. Tapi yang syahadah adalah duduk di antara dua sujud disebut berdoa. Ini adalah tajalli kodratnya sendiri. Kenapa dikatakan tajalli kodratnya? Kalau kita menghadap Allah atas nama Allah, telunjuknya satu, ya, telunjuknya satu. Kita menunjuk, telunjuknya satu. Tapi kalau atas nama kodratnya, karena kodratnya adalah 10 amal besar di dalam diri, maka kodrat yang menuju tangan kita adalah 10 ujung jari. Nah, ini dinamakan dengan ihtidal. Ih itu sir, ya, ti itu adalah ibadah langsung, dal itu adalah gerakan atau menggerakkan rahasia Allah. Ya, menggerakkan diri rahasia Allah kepada wujudnya semata. Itu diarahkan kepada batin billah yang duduk dalam kolbi. Bahwasanya saya yang dizahirkan yaitu berdoa kepadamu ya Allah dalam 10 amal besar, yaitu 10 kodrat besar tadi. Jadi kalau kita dikala kenapa di antara dua sujud Allah tempatkan? Karena ini doa yang 8 ini adalah doa besar, doa para nabi. Jadi tidak boleh disempat dipakai oleh akal dan nafsu kita. Makanya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak sempat mikir kita. Nah, ini yang namanya ihtidal. Inilah pengiriman rahasia tadi. Jadi kita harus sadar, yang duduk itu adalah kodratnya semata, yang mana dia menjalankan 8 doa besar untuk mensucikan dirinya, supaya dia menjadi diri ihsan yang tidak tersentuh oleh hukum-hukum alam. Dan dulu kita mungkin tidak berpikir untuk apa jari 10 ditaruh di atas paha di antara dua sujud.
Mungkin dulu tidak pernah kita bayangkan, tapi sekarang semua perbuatan hakikat solat akan kita kupas terus, sehingga sampai pada saatnya pandangan kita itu penuh, tidak ada lagi yang kosong di dalam solat itu nanti. Jadi yang diutamakan di situ jangan sempat hilang kesadaran bahwasan yang mengatakan ni itu bukanlah na. Tapi kalau diri keumatan Rabbana atina, nah semua wafu'ana wafirlana warhamna. Tapi kalau diri rohani, perwujudan dari iradahnya Muhammad dalam sifat an, dia disebut dengan diri rohani. Rabbil filli warhamni wajiburni, semua itu ni. Nah, jadi kalau kita hayati saja yang 8 tadi, dihayati dan kita sadar dikala duduk itu, itulah yang kita amalkan di bulan Ramadan yang sudah lalu. Itu yang kita amalkan. Jadi sudah muncul di dalam hukum solat. Nah, diri yang qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, duduk dalam qadrat rabbani, rohani, nurani. Itulah mewujudnya kita. Tapi kita tidak boleh dalam kesadaran umat, tapi hanya kodratkulah yang berdoa kepadaku sendiri. Hanya diri sifatku yang meminta kepada wujudku sendiri. Nah, inilah yang harus kesadaran yang harus kita tingkatkan dikala kita duduk di antara dua sujud, dengan memperlihatkan 10 ujung jari. Jadi jari ini bukan menunjuk tapi menuju. Bukan menunjuk tetapi menuju. Kalau menunjuk itu terlalu enggak beres, masa Allah ditunjuk-tunjuk ya. Nah, tapi namanya menuju. Jadi dengan adanya seperti ini, kita harus fokus. Apabila 8 kunci dunia ini terbuka, maka inilah yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, inilah saatnya segala doamu akan diijabah oleh Allah. Kenapa demikian? Karena doa yang tidak Allah tolak adalah apabila kodratnya sendiri yang memohon kepadanya. Itu Allah janjikan. La man ta'zaburu fil du'a aw khaisaratil qudratan ala an sifatun. Tidak akan aku tolak sebuah doa itu apabila yang berdoa itu kodratku dan sifatku sendiri. Begitu ya. Jadi tolong benar-benar kusuk dikala kesempatan duduk di antara dua sujud tadi dengan makom ihtidal itu, benar-benar kita menjadi wujud diri rahasianya. Jadi jangan ada sifat keumatan insaniah kita. Itu benar-benar kita kusuk menjalankan di situ. Jangan sekali-kali ada rasa keumatan yang bersifat insaniah, tetapi benar-benar kita menjadi wujudnya, kodratnya dan sifatnya semata. Inilah yang dikatakan berdoa secara syahadah langsung. Kenapa? Karena tidak dilapazkan secara kalam, tapi dimunajatkan saja. Gitu ya. Cukup sebetulnya solat itu cukup kedengaran sinnya aja. Kalau sebetulnya solat itu kan apabila mendapatkan huruf sin, itu yang boleh didengarkan sebetulnya. Kalau yang tidak berupa sin,
hanya berupa Rabbi atau Rabb atau awal kata Allah al. Jadi yang huruf-huruf besar Allah aja yang sebetulnya. Contohnya subhanallah. Jadi sebetulnya sedikit jadi itu. Jadi a'udzu birabbin nas. Sebetulnya kalau kita tidak mengkalamkan, jadi cukup dengan munajat saja. Jadi yang terdengar itu hanya huruf-huruf besar saja. Harusnya ya. Jadi tidak perlu berkalam. Kenapa? Allah tidak mendengar apa yang kau katakan, tapi Allah mendengar apa yang kau lihat. Bayangkan, Allah hanya mendengar apa yang kita lihat, bukan apa yang kita katakan. Nah, disitulah kita mempelajari yang 8 tadi. Kita pelajari yang 8 itu bagaimana supaya maknanya disampaikan dalam bentuk pandangan.